Nopilangi Lokasi Regar. Saya dari SMA Santo Ignatius Medan dan dari kelas 11 IPA 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran sejarah Indonesia tentang Perang Sunggal pada tahun 1875 sampai 1895. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang bakal saya jelaskan merupakan latar belakang dari Perang Sunggal, di mana Kerajaan Sunggal merupakan salah satu kerajaan kecil atau lokal di wilayah Urung asal Karo di Delhi yang telah masuk ke dalam Islam. Kerajaan kecil inilah yang juga memberikan dukungan terhadap berdirinya Kesultanan Delhi yang dipimpin oleh Panglima Sri Pangduka Gocah Pahlawan. Dukungan tersebut ditunjukkan juga dengan adanya pernikahan antara Sri Panduka Gocah Pahlawan dengan adik dari Datu Imam Surbakti, yaitu pemimpin Kerajaan Sunggal, yang bernama Putri Nan Buluan Beru pada tahun 1632. Namun, sangat disayangkan pada tahun 1872, Kerajaan Sunggal harus menghadapi perlawanan dari saudaranya, yaitu Kesultanan Delhi, dan juga pemerintahan Hindia Belanda demi mempertahankan wilayahnya. Perlawanan rakyat Sunggal dalam mempertahankan wilayahnya sering dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemicu dari terjadinya Perang Sunggal. Perjanjian tersebut itu menjadikan Belanda memiliki hak untuk dapat mendirikan perkebunan di lahan Kesultanan Delhi, dan perkembangan atas pendirian tersebut terjadi pada tahun 1863 ketika Jacob Nienhuys mengunjungi pantai timur Sumatera untuk pertama kalinya. Ia melihat potensi wilayah yang dianggapnya cocok untuk menanam tanaman tembakau dan segera mengadakan penelitian di lokasi-lokasi yang dia anggap strategis untuk ditanam tembakau. Selanjutnya, Nienhuys pun memulai menanam tembakau di Delhi pada tahun 1863. Delhi menjadi wilayah pertama usaha perkebunan yang dijalankan oleh dia, yang terdapat konsesi tanah seluas 4.000 bahu di dekat Sungai Delhi dari Sultan Delhi, Sultan Mahmud Perkasa Alam. Pemberian konsesi tanah merupakan sumber pemasukan yang penting bagi elit pribumi, yang kadang-kadang para pejabat rendahan pun meminta imbalan atas kerjasama itu. Mula-mula pengusaha perkebunan mendatangi orang yang paling berpengaruh di wilayah itu, seperti pejabat-pejabat kesultanan, untuk meminta bantuan menjadi perantara dalam berhubungan dengan sultan. Akan tetapi, pembukaan perkebunan hanya melibatkan pengusaha perkebunan dari pihak sultan saja, tanpa musyawarah dengan pemuka masyarakat, terutama kepala kampung di wilayah yang akan dijadikan perkebunan. Sehingga konsesi ini mengabaikan kedudukan terutama kepala kampung di wilayah dan hak-hak anggota masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat, khususnya tanah-tanah yang bukan milik sultan. Hal ini karena menurut pendapat sultan bahwa seluruh tanah-tanah tersebut adalah milik sultan, dan sultan itu berhak memberikan tanah-tanah tersebut kepada siapa saja yang dia anggap mampu memberikan sebagian hasilnya kepada sultan. Penduduk pun tidak rela tanahnya dipergunakan bagi perkebunan, sehingga terjadilah pertentangan antara pihak perkebunan dan penduduk sekitar. Penduduk bertekad untuk mempertahankan tanahnya milik mereka, dan pengaruh kebijakan tersebut selanjutnya terasa pula ke Urung Sunggal, dan konsesi tanah pada para investor asing ikut merambah ke wilayahnya, dan hal itu membuat Datuk Sunggal merasa dirugikan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur proses Perang Sunggal, di mana Datuk Sri Diraja Baduy Zaman
Sri Indera Pahlawan Surbakti lahir di Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal pada tahun 1845. Beliau adalah seorang putra dari hasil perkawinan Datu Abdullah Ahmad Sri Indra Pahlawan Surbakti dengan Tengku Kemala Inasun Bahorok. Datuk Badiuizaman merupakan putra terbaik pada masa Kerajaan Sunggal. Ia merupakan keturunan ke-11 yang melanjutkan kepemimpinan dari pemerintahan tradisional Sunggal. Kepemimpinan beliau dimulai dari peninggalnya Datuk Abdullah Ahmad pada tahun 1857. Usia beliau pertama kali saat naik tahta merupakan 12 tahun. Namun, walaupun di usia tersebut, beliau sudah mampu menghimpun rakyatnya agar dapat bersatu demi kemajuan wilayah mereka. Dan keberhasilan dalam menyatukan hati dan jiwa masyarakat Karo, Melayu, Aceh, dan Gayo. Ketika beranjak dewasa, beliau melihat situasi penjajah untuk menguasai lahan-lahan rakyat semakin tidak terkendali. Sejak tahun 1871, beliau bersama rakyat sering mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas posisi mereka di Kesultanan Delhi. Selain itu, mereka juga membahas tanah yang dimonopoli oleh Belanda dan Sultan Delhi. Semakin hari perilaku Belanda membuat Datuk Badiuizaman Surbakti tidak dapat menahan amarahnya karena rakyat yang teraniaya dan menderita akibat kesewenangan dari Belanda yang mengambil lahan pertanian rakyat untuk dijadikan perkebunan tembakau. Perlawanan pun dilanjutkan dengan jalan angkat senjata melawan Belanda. Dan strategi yang dipilih oleh Datuk Badiuizaman Surbakti adalah dengan jalan gerilya, militan, dan menghindari kontak langsung. Perlawanan gerilya dilakukan sambil membakar bangsal-bangsal tembakau di atas tanah rakyat yang dikuasai oleh Belanda. Selain itu, dalam perang ini beliau berhasil memecah belah konsentrasi taktik penyerangan yang dilakukan oleh Belanda. Meskipun para pejuang hanya memiliki senjata sederhana seperti pedang, tombak, senapan locok. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat para rakyat untuk mempertahankan wilayah mereka. Alhasil, kemenangan demi kemenangan berhasil mereka peroleh. Perjuangan rakyat Sunggal ini memancing pejuang dari Karo yang bernama Kias Bangun ikut mengusir Belanda dari tanah Sumatera Timur. Kias Bangun dijuluki sebagai Garamata atau Bara bermata merah karena kemampuan mereka sebagai juru damai perselisihan antar kampung. Kemampuan tersebut berhasil membuat mudah untuk menggalang massa demi membantu perlawanan menghadapi Belanda. Dan semakin kuatnya perlawanan dari rakyat Sunggal dan dibantu oleh Kias Bangun mengakibatkan Belanda kewalahan terhadap menghadapi mereka. Hal tersebut mengakibatkan pemerintahan kolonial Belanda meminta bantuan tambahan dari pasukan militer dari Jawa. Dan tercatat sebanyak 3 kali korps militer Belanda datang dari Jawa ke Sumatera untuk memenangkan perang tersebut. Akan tetapi, hasil yang diterima adalah sebaliknya. Korps militer semakin berantakan dan kewalahan melawan menghadapi perang gerilya yang dilakukan oleh masyarakat Sunggal. Situasi demikian menjadikan Belanda mengambil jalan lain, yaitu mencoba melakukan perundingan dengan pihak Datuk Badiuizaman Surbakti. Nah, akhir dari perang Sunggal pada tahun 1895, pemerintahan Hindia Belanda menawarkan perdamaian kepada Kerajaan Sunggal. Sebagai bentuk keseriusan tersebut, mereka pun mengundang Datuk Badiuizaman untuk berunding dengan Gubernur Jenderal Karel Herman Art van der Wijk di Batavia. Itikat baik itu tersebut juga diterima dengan baik tanpa rasa ada curiga sedikit pun oleh Datuk Badiuizaman Surbakti. Sesampainya di Batavia, bukan perundingan yang mereka dapatkan, melainkan mereka dapat penghinaan dari Hindia Belanda
dengan gubernur menyatakan rakyat Sunggal harus meminta maaf atas perlakuan mereka yang telah berani-berani melawan Hindia Belanda. Permintaan maaf tersebut akan diterima jika Datuk Baduy Zaman mau sujud di hadapan Karel Herman Art van der Wijk. Hal tersebut pun menjadikan Datuk Baduy Zaman berang dan menolak permintaan dari van der Wijk. Penolakan tersebut mengakibatkan Datuk Baduy Zaman dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut berupa pembuangan seumur hidup Datuk Baduy Zaman Surbakti dan Datuk Alang Muhammad Bahar. Mereka masing-masing dibuang ke Cianjur dan Banyumas. Kabar pembuangan tersebut sampai kepada masyarakat Sunggal dan selama 3 bulan mereka berkabung atas hukuman buang yang diterima oleh raja mereka. Hukuman tersebut sekaligus menandakan akhir dari perjuangan rakyat Sunggal dalam mempertahankan wilayah kekuasaan mereka dari Hindia Belanda. Perjuangan tersebut kiranya berhasil mereka lakukan, tetapi akibat hal licik yang dilakukan oleh Hindia Belanda, mereka harus rela wilayah mereka diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tokoh utama dari terjadinya perang Sunggal ini merupakan Datuk Baduy Zaman Surbakti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang kurang. Sekian, terima kasih.